Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you today? I hope that you are doing great at home. Today we are going to learn about analytical exposition text. But what is analytical exposition text? This is a text that elaborates the writer's opinion or idea about the phenomenon surrounding. Jadi sebuah teks yang menjelaskan opini penulis mengenai apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam menjelaskan opininya ini, penulis menggunakan analisa secara kritis terhadap suatu topik. Nah, mengapa perlu menganalisa atau berpikir kritis? Nah, gunanya adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan juga membuat kita menjadi lebih kreatif. Jadi, pada pembelajaran teks ini, kalian akan diajarkan untuk berpikir secara kritis. Characteristics of analytical exposition text are to persuade the readers that the idea is an important matter. Jadi meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal yang penting yang dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Evaluates a topic critically but focuses only one side of an argument. Jadi menganalisa atau mengevaluasi suatu topik secara kritis, tetapi hanya mendukung pendapat pihak tertentu saja. Jika kalian mendukung suatu pendapat atau pro, maka kalian wajib berdiri di bagian itu saja. Tetapi jika kalian kontra, maka kalian hanya boleh berdiri pada pihak kontra saja, tidak boleh berdiri di kedua pihak, ya. The arguments and point of views have to be supported by facts and relevant information. Jadi semua pendapat harus didukung fakta dan informasi yang relevan. Misalnya, sarapan sangat penting bagi para siswa. Mengapa? Karena 1. Memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak. 2. Memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh saat berkegiatan. Nah, misalnya seperti itu. Kalian tidak bisa menyatakan bahwa sarapan itu penting bagi para siswa. Mengapa? Ya, pokoknya penting aja. Pokoknya siswa perlu sarapan. Nah, bukan seperti itu, ya. Karena semua pendapat harus didukung fakta atau informasi yang relevan. Okay, next. What can you see in the picture? Okay, now I think that you can guess what topic that we are going to read. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa menebak ya kira-kira teks yang akan kita baca tentang apa, ya. Cars should be banned. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are terrible that people can die from them. Additionally, cars cause many accidents. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Moreover, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. From the facts above, I believe that cars should be banned from the city so that the people can live healthier and safer.
Okay, now please find words from the text that have the following meanings. Silahkan cari kata-kata di teks yang memiliki arti sebagai berikut. Nomor 1 sampai 8. Okay, now please answer the questions to check your understanding of the text. Please do number 1 until 5. How is it? Can you answer all the questions? That's great. Now it's time to learn of the structure of analytical exposition text. Nah, jadi ini struktur teksnya ya. Nah, yang pertama pasti ada title atau judul. Lalu thesis statement. Thesis statement ini adalah penulis mengenalkan pandangan utama dia atau pendapat utamanya ya. Di sini dia berpendapat bahwa cars should be banned in the city. Mobil sebaiknya dilarang di dalam kota. Nah, mengapa? Nah, ini dijelaskan pada bagian berikutnya yaitu arguments. Nah, arguments ini adalah pendapat-pendapat atau ide pendukung untuk mendukung ide utama. Ya, mengapa kok sebaiknya dilarang, ya? Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Oh, ternyata cars ini menyebabkan banyak polusi, ya. Lalu polusi ini menyebabkan apa pada manusia? Ya, dijelaskan. Lalu yang kedua, additionally, cars cause many accidents. Nah, ternyata mobil ini menyebabkan banyak kecelakaan. Nah, dijelaskan kok bisa menyebabkan banyak kecelakaan, ya. Berikutnya, moreover, cars are very noisy. Oh, ternyata mobil itu berisik, ya, atau bising. Nah, kalian jelaskan jadinya bagaimana akibat dari kebisingan itu, ya. Jadi, semua pendapat ini, semua ini adalah ide pendukung untuk mendukung pandangan utama atau pendapat utama dari penulis, yaitu mengapa kok harus atau sebaiknya dilarang, ya. Jadi, argumen ini mendukung thesis statement. Lalu bagian terakhir adalah conclusion atau reiteration. Nah, bagian akhir ini memberikan penguatan atau menyangatkan tentang thesis statement. Ya, from the facts above, I believe that cars should be banned from the city so that the people can live healthier and safer. Jadi di sini memberikan penekanan kembali atau memberikan penguatan terhadap ide utama dari penulis. Ya, ini penjelasannya ya. Thesis statement to introduce the issue and your point of view. Jadi mengenalkan topik atau permasalahan dari sudut pandang penulis. Ya, jadi ini sudut pandang penulis yang utama. Berikutnya arguments, to explain the arguments to support the writer's position. Each argument must support the thesis statement. Jadi menjelaskan pendapat yang mendukung posisi penulis. Dan setiap pendapat harus mendukung thesis statement. Conclusion or reiteration. To restate and strengthen the thesis statement, summarize what have been stated. Jadi menyatakan kembali dan memperkuat thesis statement, menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan. Nah, sekali lagi, analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion or idea about the phenomenon surrounding. Nah, saat memberikan pendapat, saat menganalisa permasalahan ini wajib didukung fakta yang nyata, ya, informasi yang nyata, ya. Dan harus dilakukan analisa secara kritis, ya. Oke, jadi ini kalian mulai harus berpikir kritis, jangan hanya
Oh, misalnya ditanya, apakah setuju dengan hal ini? Setuju. Apakah tidak setuju? Tidak setuju. Tapi saat ditanya, mengapa? Nah, kalian tidak tahu. Ya, tidak boleh seperti itu. Apapun pendapatmu harus didukung dengan ide-ide pendukungnya, harus didukung dengan informasi yang relevan, ya. Okay, so that's our lesson for today, and I'll see you again for the next session. Goodbye.